Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agus Wahono, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Yang saat ini saya sedang berada di unit kerja saya, yaitu di SMA Negeri 1 Gunung Agung, Kecamatan Gunung Agung. Dan hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu percakapan pra-observasi atau sebelum observasi. Saya ditemani oleh ibu guru muda, ibu guru yang penuh dengan talenta. Selamat siang, Bu Wahyu. Selamat siang. Bisa Bu Wahyu Ningsih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsih, unit kerja dari SMA Negeri 1 Gunung Agung. Alhamdulillah saya di sini sudah mengajar selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya mengambil mata pelajaran kimia dan juga matematika. Jadi tidak salah ya, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya saya ditemani oleh Bu Wahyu nih, Bu guru muda yang talenta dan mengajar 2 bidang studi, yaitu kimia dan matematika. Bu Wahyu, ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ini. Tidak apa-apa, Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bu Wahyu, Ya. Bu Wahyu bahwasanya bersedia dan siap ya untuk saya lakukan observasi di kelas ini. Insya Allah siap. Oke, Bu Wahyu, dalam observasi di kelas nanti kira-kira materi apa yang akan Bu Wahyu sampaikan ini di kelas nanti? Insya Allah untuk nanti observasi ini bukan di matematika, tapi nanti akan saya ambil di mapel kimianya, di mapel kimia. Karena ini nanti kan sudah di bagian akhir kan ya, Pak? Akhir semester ya, Bu ya? Akhir semester, kemudian materi sudah saya sampaikan semua. Jadi nanti akan ada yang namanya penyampaian kisi-kisi untuk PAT, penilaian akhir tahun atau semester akhir. Berarti untuk materi kimia Iya. di akhir pertemuan ini akan disampaikan di sisi. Berarti sudah selesai dong Bu ya materi semua Iya ya? Pak, Di sudah modul selesai. ya? Alhamdulillah sudah selesai semua. Semester 1 lengkap, semester 2 nya juga sudah selesai. Jadi nanti akan disampaikan kisi-kisinya supaya anak-anak belajar dan tahu materinya nanti yang akan keluarin. Oh gitu, bagus sekali ya. Jadi di akhir pertemuan Bu Wahyu Ningsih nanti akan menyampaikan kisi-kisi bersama. Iya. Kalau boleh tahu nih Ibu Wahyu ini nanti ketika observasi akan masuk di kelas berapa Bu Wahyu? Insya Allah nanti akan masuk di kelas 10-3 Bapak. Bu Wahyu, ini kan Bu Wahyu akan masuk di kelas 10-3 Bu ya, dengan mata pelajaran kimia. Nah, Bu Wahyu bisa ceritakan sedikit nih keadaan 10-3 itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk kelas 10-3, kenapa kok saya mau ngambil di kelas 10-3 itu karena anak-anaknya memang yang pertama tuh asik lah ya Pak, asik. Iya, Kemudian asik. yang kedua sebenarnya banyak juga anak yang aktif dalam hal belajar kimia, artinya mereka senang, mereka mampu. Kemudian ada juga siswa yang memang motivasi belajar itu kurang. Motivasi belajarnya kurang. Ini perlu ini Bu, perlu saya tanyakan lebih lanjut. Ini kayaknya menarik ini. Kenapa sih Bu, Ibu kok bisa langsung nangkep nih motivasi belajar anak kok kurang gitu? Iya, kalau jadi guru kan pasti kita tahu ya Pak ya, anak itu gimana dengan mata pelajaran kita ketika kita masuk. Jadi langsung kelihatan anak ini begini, anak ini begini, anak ini begini, anak ini aktif, anak ini kok seperti ini ya gitu. Karena memang kalau rata-rata anak-anak SMA kan sudah ada pembagian ya Pak, ada IPA, IPS. Rata-rata mereka itu kalau untuk mapel yang IPA, MIPA itu Eksak gitu ya, eksak suka Pak dengan mapel-mapel tersebut gitu. Kayak kimia, matematika, fisika. Itu biasanya hitung-hitungan itu Pak mereka paling tidak Ya. suka. Kurang suka lalu ya, Iya. kurang suka gitu ya. Kurang suka. Suka. Nah, nanti pada saatnya Bu Wahyu ini kan akan melakukan observasi nih, Iya. yang nantinya insya Allah saya akan menemani Bu Wahyu
selama mata pelajaran kimia itu berapa jam nanti kira-kira? Insya Allah kurang lebih sekitar 3 jam pelajaran. Yang pada saat nanti akan dilakukan observasi 3 jam Iya, pelajaran? 3 jam pelajaran. 1 jamnya itu kurang lebih sekitar 40 menit. Baik, 3 jam pelajaran. Cukup lama Bu ya? Cukup lama. Bisa dijelaskan secara singkat atau Ibu ceritakan secara singkat saja langkah-langkah atau strategi Ibu dalam mengajar kesehariannya, dan nanti ketika observasi itu bagaimana Bu? Oke, kalau untuk kesehariannya biasanya yang pertama saya mulai dari pembukaan dulu, kemudian yang kedua dari absensi siswa, Presensi kehadiran siswa, kemudian ada motivasi untuk siswanya, ada persepsinya, kemudian nanti sebelum pembagian kelompok itu biasanya saya akan menyampaikan sedikit ya mengenai materi yang akan saya sampaikan. Cuplikan dulu ya. Iya, cuplikan garis besarnya, judul-judulnya apa saja nanti yang akan kita pelajari hari itu, kemudian tujuan pembelajarannya juga saya sampaikan, baru nanti pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini sebenarnya saya lebih suka yang homogen Pak Agus. Maksudnya mungkin Homogen itu jadi siswanya itu kalau laki-laki sendiri, kalau perempuan sendiri gitu sebenarnya supaya. Oh, suka seperti itu. Sistem pembagian kelompoknya bagaimana Bu? Kalau saya lebih suka berhitung. Berhitung. Iya, berhitung. Kenapa? Karena kalau nanti saya yang bagi dari mungkin sebelum saya masuk kelas, nanti takutnya anak-anak ibu nggak adil nih baginya gitu. Menurut mereka seperti itu. Jadi saya lebih adil ketika sudah di dalam kelas, baru pembagian kelompok secara berhitung. Wah, berarti dalam observasi nanti yang akan Bu Wahyu laksanakan ada pembagian kelompoknya Bu ya? Ada Pak. Pembagian kelompoknya itu nanti berarti membahas tentang kisi-kisinya yang akan Ibu sampaikan nanti? Iya, jadi nanti kita mulai dari yang semester pertama dulu, karena ada semester pertama dulu, nanti setiap kelompok itu punya materinya masing-masing, berbeda dari kelompok lain. Oh, kelompok satu dengan yang lainnya berbeda? Iya, berbeda. Jadi setiap kelompok punya tanggung jawab sendiri terhadap materi yang sudah diberikan. Terus kemudian sesudah pembagian kelompok, kemudian Ibu bagi materinya per kelompok itu selanjutnya seperti apa Bu? Selanjutnya mereka diskusi mengenai topik yang sudah saya berikan. Kemudian kalau nanti pun mereka ada kendala atau ada masalah, boleh langsung tanya kepada saya, atau sebelumnya mereka boleh browsing dulu atau buka buku dulu, itu boleh karena materi sudah pernah saya sampaikan. Jadi kita tinggal mengulang. Kemudian kalau mereka belum paham, memang benar-benar belum paham, baru boleh tanya ke gurunya. Berarti keren banget ini ya, keren banget Bu Wahyu. Jadi Bu Wahyu ini sudah menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di mana memberi keleluasaan kepada peserta didik atau sistem belajarnya yang berpihak pada murid. Bu Wahyu ini mempersilahkan peserta didiknya Bu ya, Iya. mencari materi dari browsing atau buku-buku catatan, dan kemudian untuk dipresentasikan Bu ya. Iya, wajib Pak, itu presentasi wajib. Jadi setelah selesai diskusi baru kita adakan yang namanya presentasi. Kemudian ada tanya jawab, Oh, tanya jawab gitu ya. Oh, ada umpan baliknya. Wah, ini berarti keren banget. Kalau saya jadi siswa Bu Wahyu ini kayaknya nggak ada alasan ini nggak punya motivasi semangat belajar, karena Bu Wahyu ini keren banget ini ya, sudah menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi, semuanya berpihak pada murid seperti itu. Saya nggak sabar nih Bu Wahyu, saya nggak sabar nih untuk apa ya, untuk cepat-cepat observasi ini dilaksanakan. Bagaimana keadaan kelas Ibu dengan sistem mengajar Ibu seperti itu? Jadi nggak salah ini kalau Bu Wahyu ini ketika Hari Pendidikan Nasional yang kemarin ini masuk dalam kategori guru favorit kan gitu ya. Baik, terima kasih. Demikian Bu Wahyu, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Pak Agus. Mudah-mudahan nanti observasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang di luar atau tidak? Cukup ya? Kita absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Silvia.
suku elektron. Oh ya, sukunya maksimal 2 elektron. Jadi 1s akan 2. Kan masih kurang lagi nih. Jadi lagi menurut ini sesuai ini kan 2s juga. Jadi ini juga harus 2s pangkat 2. Jadi ini udah ada 4. Jadi kurang 8 kurang 10. Terus yang ini lagi sebenarnya kan 2p. Kulit maksimalnya ada 6 elektron. P jadi kan ini tadi udah 4 tambah 6 10 kurang 2 pas. Di sini juga ada 3s. S nya kan maksimalnya juga sudah selesai. Iya Pak Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah Pak Bu. Insya Allah Pak. Sudah langsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang Pak Agus. Alhamdulillah, hari ini saya bersama Bu Wahyu kembali, ditemani Bu Wahyu yang dulu itu kita bertemu di percakapan pra observasi dan sudah kita laksanakan observasi. Dan sekarang Bu Wahyu, saya mohon maaf mengganggu waktu Bu Wahyu ini kan. Mudah-mudahan waktunya Bu Wahyu ini tidak terganggu, bisa menghadirkan seluruh jiwa raganya dalam percakapan kita ini Bu Wahyu gitu ya. Apa kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah, hari ini lumayan panas ya Pak ya, sesuai dengan cuacanya. Hari ini Ibu Wahyu mengajar atau melakukan remedial saja? Hari ini alhamdulillah tinggal remedialnya saja. Remedial kelas berapa nih Bu Wahyu dan mata pelajaran apa? Untuk hari ini khusus kelas 10. Kelas 10. Iya, kelas 10 mata pelajaran kimia. Mata pelajaran kimia. Kalau Bu Wahyu, ini ngomong-ngomong kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Iya. 10-3 waktu itu. Kalau boleh saya tanya Bu Wahyu, perasaan Bu Wahyu ketika melaksanakan observasi di kelas itu bagaimana Bu Wahyu? Ya, perasaannya jelas Pak. Yang pertama canggung karena memang sebelumnya saya mengajar di kelas itu hanya sendiri. Kemudian harus ditemani dengan Pak Agung yang waktu itu yang luar biasa sekali, perasaannya sangat canggung itu yang pertama, tapi yang harus dijalani dan selebihnya sih enjoy. Setelah pembukaan kemudian masuk ke bagian inti kegiatan itu sudah mulai agak enjoy. Saya juga merasa senang sekali bisa menemani Bu Wahyu nih dalam kegiatan observasi di kelas 10-3. Proses pembelajaran juga luar biasa pada saat itu. Oke Bu Wahyu, menurut Bu Wahyu kegiatan observasi kemarin yang dilaksanakan Bu Wahyu ini bagaimana? Kegiatan observasi kemarin alhamdulillah sebagian banyak itu sudah sesuai dengan kegiatan yang pra observasi kemarin yang sudah kita diskusikan. Direncanakan oleh saya, jadi sudah berjalan sesuai dengan rencana. Sesuai, tapi memang ada beberapa kendala waktu itu Pak, di mana di bagian presentasi itu kebanyakan siswa yang menjadi audiens itu tidak banyak yang bertanya. Kenapa itu Bu? Penyebabnya apa itu kalau boleh tahu? Yang pertama itu sudah jam rawan memang Pak. Jam rawan, jam ya? rawan iya, karena itu sudah siang, mungkin mereka sudah agak males apalagi dengan jam mapel yang eksak gitu kan. Kemudian mungkin sudah lapar dan lain sebagainya, jadi mereka tuh kurang greget sedikit lah, pertanyaannya kurang banyak gitu Pak. Kurang antusias gitu Ya, Bu ya? kurang antusias. Kurang antusias. Oke Bu, berarti siswa kurang antusias pada saat ada komponen presentasi. Iya. Ke depan langkah apa nih yang Ibu bisa lakukan
untuk siswa lebih antusias lagi gitu Bu? Mungkin pada saat presentasi nanti ya Pak ya, supaya siswa itu antusias, mungkin ini bisa jadi alternatif. Setiap kelompok itu nanti akan diwajibkan untuk bertanya. Oh, setiap kelompok diwajibkan untuk bertanya gitu. Yang menjadi audiens ya Pak ya. Jadi setiap kelompok ini bisa kelompok 1, 2, 3, mungkin yang maju kelompok 4 itu wajib setiap kelompok punya minimal 2 pertanyaan untuk kelompok yang maju. Begitu. Jadi benar-benar suasananya hidup Bu ya. Iya. Dalam pelaksanaan observasi kemarin ada Bu kendala atau hambatan ketika itu melaksanakan observasi di kelas 10 Hambatannya yaitu tadi Pak, hambatannya yaitu ketika presentasi berjalan kemudian sudah selesai, itu tadi siswanya kurang banyak bertanya, kurang antusias dalam bertanya. Tadi hanya itu saja sih Pak. Ya kalau untuk pembagian kelompoknya lancar, segala macamnya juga lancar. Bu Wahyu, setelah Bu Wahyu memaparkan tadi keadaan supervisi, observasi dan supervisi di kelas, kemudian sudah berjalan observasinya di kelas, ke depan langkah apa nih yang Ibu bisa perbuat, yang Ibu bisa lakukan agar siswa atau peserta didik lebih antusias lagi Bu gitu? Yaitu tadi Pak, bisa jadi nanti ya kedepannya nanti setiap kelompok presentasi yang maju presentasi itu mungkin bisa menyiapkan, mungkin ada ice breaking jadi anak-anak tidak terlalu bosan. Kemudian mungkin ada teknik-teknik tersendiri, silahkan nanti per kelompoknya mungkin dari kelompok tersebut menyiapkan pertanyaan untuk siswanya jadi biar konsentrasinya terjaga kan. Kemudian apalagi mungkin dari kelompoknya juga nanti bisa menyiapkan hadiah. Oh, semacam Jadi kayak supaya reward gitu ya? anak-anak termotivasi ya, hadiahnya tidak perlu yang mahal-mahal. Yang penting nanti siapa nih yang mau bertanya atau siapa yang bisa menjawab gitu ya, nanti akan dapat hadiah. Ya, bisa apa Bu ya? Bisa ciki-ciki, Iya, bisa coklatos. ciki, pulpen, permen dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Bu Wahyu ini punya strategi mengajar yang luar biasa ini kan. Kapan nih Ibu akan melaksanakan untuk perubahan siswa lebih antusias lagi? Insya Allah nanti di semester awal, semester 1 Pak, karena kita ini kan sudah mendekati pembagian rapor, ini juga sudah masa revisi. Jadi setelah itu kan kita libur panjang, ada PPDB juga, jadi nanti insya Allah ada di semester 1 ajaran baru Pak, ajaran baru. Oke. Saya rasa demikian Bu Wahyu sudah membersamai saya kan gitu. Saya senang sekali bisa berada satu ruangan dengan Bu Wahyu, melihat langsung Bu Wahyu mengajar, melaksanakan observasi. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih semangat lagi siswanya Bu ya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan dengan strategi baru tentunya harusnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.